Halo semuanya, kami dari mahasiswa Pendidikan Agama Kristen kelas DX100E Universitas Kristen Satya Wacana. Akan membahas mengenai masalah sosial. Saya sendiri, Andus Orlando, bersama rekan Saya Elmo Baskoro akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita simak. Oke, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari masalah sosial. Jadi, apa sih masalah sosial itu? Nah, di sini terdapat 4 definisi masalah sosial menurut para ahli. Yuk kita bahas. Nah, untuk definisi yang pertama, kita akan mengambil dari Suryono Sukanto. Masalah sosial ini merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Untuk definisi yang kedua dari Sutomo, menurut Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Lalu untuk definisi yang berikutnya, diambil dari Errol Rapp dan Gertrude Jaeger-Zelnick, masalah sosial merupakan masalah yang terjadi antara hubungan warga masyarakat, namun tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat adalah masalah sosial. Berikutnya, definisi yang keempat dari Martin S. Wakeberg, masalah sosial merupakan sebuah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat bahwa dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Nah, setelah kita tahu apa itu masalah sosial dari para ahli, maka bisa kita simpulkan bahwa masalah sosial merupakan ketidaksinambungan atas unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau pemenuhan keinginan utama warga negara dari kelompok sosial yang akan menyebabkan kesenjangan sosial. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami definisi dari masalah sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan masuk ke contoh kasus masalah sosial. Ingin tahu kan contoh kasusnya seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, di sini kami mengambil contoh masalah sosial yaitu kelitih. Pengertian kelitih atau ngelitih pada dasarnya memiliki pengertian jalan-jalan atau berkeluyuran ke suatu tempat dengan tujuan positif. Konotasi kelitih mulai bergeser ke kegiatan negatif pada tahun 2017. Kelitih seolah-olah menjadi tindakan membuat onar atau melukai orang lain menggunakan senjata tajam saat di jalan. Nah, bisa kita lihat di sini, terdapat 3 klasifikasi dari kelitih. Yang pertama, ABG mencari jati diri atau murni kelitih. Kejahatan ini tidak mengandung indikasi atau motif apapun, atau bahkan melukai korbannya, tidak mencuri, merampok, merampas, ataupun karena motif dendam. Jadi, mereka hanya mencari kepuasan dengan melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua, geng pelajar mencari kekuasaan dan haus pengakuan dari geng lain. Sama-sama melukai seseorang, namun mereka saling mengenal, di mana mereka menyerang lawannya yang tergabung dalam geng lain. Atau dengan kata lain, penyerangan ini sudah direncanakan. Dan yang ketiga, geng pelajar melukai orang yang tidak dikenal. Jadi, geng pelajar yang hendak bertarung, namun geng lawannya tidak menampakkan diri, akhirnya orang lainlah yang menjadi target pelampiasannya, atau orang tidak bersalah menjadi korban dari kelitih. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kelitih dan 3 klasifikasi dari kelitih, nah kita harus tentu perlu tahu apa sih yang penyebab terjadinya kelitih. Nah, penyebab kelitih terjadi akibat sekumpulan remaja yang memiliki kesamaan hobi dan kegiatan. Para remaja ini memiliki rasa nyaman dan kecocokan yang timbul dari kelompok. Selayaknya remaja pada umumnya, mereka pun dapat dipengaruhi oleh remaja sebaya lain. Sehingga
Hubungan pertemanan ini dapat menjurus ke arah negatif, seperti kenakalan, narkoba, hingga pergaulan bebas. Tidak harmonisnya suatu rumah tangga menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Pada akhirnya, remaja cenderung mencarinya dalam kelompoknya. Selain rumah tangga yang tidak harmonis, ketiadaan sosok yang menjadi panutan juga menjadi salah satu penyebab timbulnya sifat agresif dan sifat tak mampu mengontrol emosi. Juga, diabaikannya seorang remaja dalam lingkungan sekolah dan tempat tinggal turut memicu perilaku agresif yang kemudian menjurus kepada tindakan kriminal. Pembahasan berikutnya yaitu refleksi dari sisi nilai-nilai agama terhadap masalah kekerasan, yaitu kelitih. Jadi, tindakan kekerasan merupakan tindakan penganiayaan atau perbuatan zalim kepada orang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan tidak dibenarkan demi tujuan apapun, di mana agama mengajarkan perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, penggaraman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Selanjutnya, upaya menghadapi masalah kekerasan menurut ajaran agama. Pembentukan karakter yang baik dan bertanggung jawab sejak dini menjadi sebuah keharusan, karena dampak positif dan negatif era milenial dan digital, serta arus komunikasi global yang transparan, yang tidak terfilter sehingga perlu disikapi dengan arif. Selain itu, perlu mengutamakan pendidikan karakter, reformasi pendidikan agama, melalui pendidikan keteladanan dan sikap sesuai dengan ajaran agama. Jadi, yang selanjutnya, kita perlu mengetahui solusi-solusi atau cara mengatasi terjadinya masalah kelitih. Di sini ada 3 solusi. Yang pertama, keluarga dan sekolah sebagai tempat yang nyaman, di mana keluarga dan sekolah yang mampu berfungsi penuh akan mendukung siswa untuk mengkomunikasikannya kepada orang tua dan pihak sekolah saat mendapatkan perilaku tidak nyaman dari pihak lain. Solusi yang kedua, perhatikan pergaulan siswa dan kegiatannya. Jadi, orang tua juga perlu memperhatikan keberadaan dan aktivitas anaknya agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif, yaitu kelitih. Kemudian, solusi yang ketiga, melibatkan pelajar di kegiatan warga. Jadi, kelompok yang cenderung negatif dapat dilibatkan dalam komunitas yang positif, sehingga terus-menerus melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi para pelajar ini akhirnya bahkan dapat memberikan manfaat kepada sesama dengan memberikan pelayanan. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana solusi mengatasi masalah kelitih, di sini ada cerita keberhasilan penanganan masalah kelitih yang kami kutip dari tagar.id. Kisah ini dari seorang bernama Farel Wibowo yang akrab disapa dengan Farel, remaja berusia 18 tahun warga Danurejan, kota Yogyakarta ini saat masih pelajar tergolong nakal. Dia menjadi anggota geng pelajar dan hobi ngelitih. Menurut Farel, perbuatan menyimpang tersebut muncul bukan tanpa sebab. Berangkat dari keluarga broken home setelah ayah dan ibunya bercerai, Farel ikut ibunya yang kemudian menikah dengan pria lain. Farel mengaku kurang perhatian orang tua. Saat itu pun hubungan dengan orang tuanya tidak harmonis. Sehingga Farel bisa melampiaskan kemarahannya melalui ngelitih. Jadi, pada saat itu, pihak sekolah sudah tidak sanggup lagi mendidik Farel di sekolahnya, di mana Farel terpaksa dikeluarkan pada saat menginjak kelas 2 SMA di sekolah swasta yang ada di Yogyakarta. Setelah kejadian tersebut, orang tua Farel memutuskan untuk memasukkan anaknya ke homeschooling, di mana setelah lulus SMA, tepatnya pada tahun 2019, melalui homeschooling, Farel ingin berubah dan memiliki tekad untuk membuktikan bahwa masa lalunya yang kelam tersebut dapat dibalas dengan sebuah kesuksesan. Ternyata, keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya selama ini untuk mengirimkan anaknya ke sekolah homeschooling merupakan langkah yang sangat tepat. Farel yang mengikuti tes seleksi penerimaan pramugara
di salah satu maskapai penerbangan swasta tersebut akhirnya dinyatakan lolos. Dia berharap cerita Farel dapat menginspirasi banyak anak muda dan orang tua di luar sana, bahwa mereka semua dapat berubah. Dia juga menyadari bahwa perhatian orang tua sangat dibutuhkan, khususnya terhadap anak-anak, apalagi anak-anak yang menginjak usia remaja, jangan sampai lengah pengawasannya dan harus terus dikontrol. Nah, batu berlian, batu bertasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, sampai ketemu di acara selanjutnya. See you guys. See you guys. Dadah.